Why am I still here and waiting for us to happen? 'Cause you never wanted everything I loved about you. I probably imagined. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Almasawati. Ibu, hari ini saya akan menjelaskan kepada Ibu cara melakukan sadari. Apakah Ibu bersedia, Ibu? Bersedia. Ya, sebelumnya saya mempersiapkan alat dulu ya. Ya. Memasang korden. Ibu udah tahu belum kalau sadari itu apa? Belum tahu. Belum. Jadi sadari itu seperti melakukan pemeriksaan sendiri pada area payudara ibu untuk mengetahui apakah ada kelainan atau benjolan di sekitar payudara. Nah, untuk sadari itu biasa dilakukan 7-10 hari pasca ibu menstruasi. Kalau ibu sekarang usia berapa tahun? Sekarang 26. Nah, kalau usia 20-40 tahun itu dianjurkan untuk melakukan sadari minimal 3 kali, minimal 3 tahun sekali. Tapi kalau misalkan usia yang lebih dari 40 tahun itu dianjurkan untuk melakukan sadari setiap 1 tahun sekali. Seperti itu Ibu. Nah, tadi saya sudah mempersiapkan alat. Saya juga sudah memasang karding ya untuk menjalankan misi Ibu. Nah, sekarang saya boleh meminta Ibu untuk mengganti baju karena nanti kita akan melakukan pemeriksaan pada daerah payudara. Nah, Ibu silahkan mengganti baju menggunakan ini ya Ibu ya. Maaf Ibu, boleh ditambah mandi ya Ibu? Makasih ya. Iya. And it was never your fault. Wish there was something to blame. And I wish I. Ibu, sekarang Ibu sudah mengganti baju ya. Ibu tadi apakah sudah mencuci tangan juga? Sudah Ibu. Sudah. Nah, sekarang saya akan mengajarkan Ibu cara melakukan sadari ya. Pertama, Ibu boleh berdiri Ibu. Kita buka ya ininya ya. Maaf ya. Nah, Ibu Ibu tangannya boleh ke pinggir dua-duanya. Tangan di pinggir. Nah, Ibu sekarang lihat ke cermin apakah ada perbedaan atau ada yang aneh dari kedua payudara Ibu? Tidak ada Ibu. Enggak, kanan dan kiri terlihat simetris. Apakah terlihat ada benjolan atau ada kebiruan atau udin? Tidak. Enggak. Nah, sini berarti Ibu sudah melakukan pemeriksaan dengan cara melihat payudara Ibu ya. Kemudian sekarang Ibu boleh angkat ini tangannya ya ke belakang kepala. Nah, terus Ibu lakukan gerakan ke depan ke belakang 3 kali. 1, 2, 3. Sambil dilihat apakah selama Ibu melakukan gerakan itu ada kelainan atau ada yang aneh dari kedua payudara Ibu? Tidak ada. Nah, pergerakan kanan dan kiri sama? Ada rasa sakit enggak? Nah, sekarang tangannya boleh diturunin ke pinggang. Ibu lakukan sama seperti tadi ya. 3 kali. 1, 2, 3. Lihat juga, perhatikan apakah kedua payudaranya sama pergerakannya atau enggak. Sama. Apakah ada rasa sakit enggak waktu ada lagi penekanan itu? Enggak. Nah, Ibu, sekarang tadi kan kita udah melihat ya pergerakan dari payudara Ibu, keduanya sama, kemudian tidak ditemukan adanya kelainan, betul? Nah, sekarang saya akan mengajarkan cara melakukan sadarinya ya. Nah, untuk sadari pergerakan sadari dengan cara diraba. Kalau tadi kan dengan cara dilihat, sekarang dengan cara diraba. Nah, caranya yang pertama Ibu angkat tangan kiri ke atas kepala Ibu. Ya. Kemudian lakukan perabaan dengan tangan yang kanan. Nah, Ibu lihat ke cermin ya, lihat gerakan saya nih. Yang pertama, secara memutar searah jarum jam. Ya, gini. Tuh, terus memutar searah jarum jam, diraba-raba, dirasakan apakah ada benjolan atau pembengkakan atau tidak ya. Kemudian kedua dilakukan cara dari atas ke bawah.
Nah, diraba, dirasakan apakah ada benjolan atau kelainan ya. Nah, terus yang ketiga dengan cara dari darah keluar. Nah, sama memutar searah jarum jam juga menggunakan 3 jari ibu yang sebelah kanan, jari di lengan kanan dengan 3 jarinya dirapatkan ya. Nah, kalau yang ini udah selesai, boleh digantian ke yang sebelahnya. Coba tadi gimana yang pertama? Ya, searah jarum jam ya. 3 jari dirapatkan ibu ya. Kedua, ya dari atas ke bawah. Teraba tidak ada kelainan atau benjolan. Nah, terus yang ketiga dari ya. Ada rasa sakit tidak waktu perabahan? Tidak ada. Nah, terus habis itu ibu melakukan ini penekanan pada daerah puting, dilihat apakah ada pengeluaran atau enggak. Ibu sekarang sedang menyusui atau tidak? Tidak menyusui. Coba dilakukan penekanan pada pengeluaran ASI. Ada ya, berarti normal. Dari KGB. Terus, nah nanti kalau misalkan udah selesai ketiga cara perabahan tadi, nanti ibu di sini tekan di sini nih di dekat ketiak ke bawah. Ya, dari sini juga dekat ketiak ke bawah, dari dekat ketiak ke bawah. Nah, ini untuk mendeteksi apakah ada pembengkakan pada penjagaan bening atau enggak. Soalnya buat mendeteksi juga, mendeteksi ini apakah ada kelainan atau tumor payudara ya ibu ya. Nanti dilakukan juga di payudara yang sebelah kanan ya. Begitu ya ibu ya. Nah, terus tadi ibu juga sudah melakukan ini kan ya pengecekan di puting payudara. Sekarang ibu boleh duduk lagi. Nah, tadi kan ibu sudah hafal belum tadi cara melakukan sadari seperti apa? Apa aja tadi? Yang pertama melihat ke cermin. ya, Terus tangan ke atas. Terus lakukan Yang pertama lihat ke cermin dengan posisi kedua tangan di tangan di bawah. ya. Yang kedua tangannya ke atas digerakin. Ya, ya. Pergerakannya. Yang ketiga tangannya dipindah sama digerakkan. Udah gitu langsung tangan ke atas Ya. melakukan Pergerakan searah jarum jam ya. Kemudian Dari atas ke bawah. Kemudian dari bawah ke atas. Ya, dari dalam keluar atau dari luar dalam. Dalam. Terus jangan lupa ya, Yang sebelah yang KBV-nya, yang di daerah ketiak, untuk mendeteksi apakah ada tumor atau benjolan ya di daerah ketiak ibu ya. Soalnya di situ emang rentan juga ada benjolan atau tumor ya. Nah ibu, untuk sadari ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Boleh dengan tadi ibu berdiri atau boleh juga dengan tiduran. Kalau misalkan ibu tiduran atau berbaring di kasur, ibu tidak boleh menggunakan bantal ya. Soalnya kalau misalkan ibu menggunakan bantal, itu tuh akan mempengaruhi hasil pemeriksaan. Jadi ibu kalau misalkan ibu mau dengan cara berbaring, ibu tidak boleh menggunakan bantal dan tidur di tempat yang datar, gitu ya ibu ya. Nah terus, nah ibu kalau ibu melakukan sadari, ibu harus memperhatikan apakah saat ibu melakukan sadari itu ada pengeluaran, maksudnya dari puting asinya ya. Apakah ada pengeluaran yang selain ASI, jadi pengeluarannya seperti nama atau pengeluaran cairan yang lain. Kemudian apakah ada pembengkakan di area payudara ibu atau di daerah sekitar ketiak. Kemudian ada kayak pengerutan kulit, ada tampak jadi si payudara seperti kulit jeruk. Itu kan kayak mengkerut ya. Nah ya, kalau misalkan ada kondisi kayak gitu, ya, ibu harus mulai waspada gitu. Ini kenapa ya, gitu kan. Nah terus ada rasa nyeri. Jadi pas ibu lagi mensadari atau lagi diraba-raba payudara ibu, kemudian tiba-tiba ada rasa nyeri, itu harus segera diwaspadai. Kemudian ada benjolan atau ada pembengkakan ya. Terus habis itu, kalau misalkan saat ibu melakukan sadari ditemukan ada benjolan atau pembengkakan atau hal-hal yang tadi saya sudah sebutkan, ibu segera konsultasi ke bidan atau ke dokter terdekat ya, supaya dilakukan deteksi sedini mungkin. Takutnya ada sesuatu yang menjurus ke penyakit yang serius ya. Jadi kalau misalkan sudah dideteksi sedini mungkin,
langsung diobatin, jadi kemungkinan untuk parahnya juga sedikit gitu Ibu. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang tadi kayak pembengkakan, benjolan, atau ada pengeluaran, atau ada pengerutan seperti kulit jeruk, atau ada kondisinya yang terlihat beda gitu, maksudnya dalam artian terlihat kayak seperti ada yang lain gitu kan dari kondisi payudara Ibu harus segera berkonsultasi ya. Bagaimana Ibu, apakah mengerti atau ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi nanti saya pergi ke rumah sakit atau mana Ibu? Nah Ibu, kalau misalkan menemukan hal-hal yang seperti tadi saya sebutkan atau kemungkinan ada terjadi kelainan di payudara Ibu boleh yang pertama Ibu menghubungi bidan dulu. Nanti kalau misalkan dilakukan pemeriksaan lagi kan di klinik bidannya. Nanti kalau misalkan emang menurut pemeriksaan bidan juga udah, oh iya benar Ibu, ternyata ada benjolannya di sebelah sini. Nanti kemungkinan bidan akan melakukan rujukan ke fasilitas yang lebih memadai gitu untuk menangani kondisi Ibu seperti itu Ibu. Ya, terima kasih. Ya Ibu boleh ditutup lagi ya, maaf ya. Mungkin itu saja dari saya Ibu ya. Terima kasih Ibu. Boleh ganti baju lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.